Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jadi begini nih cara petani mengendalikan keong sawah ini ya. Jadi keong sawah itu termasuk hama bagi para petani itu ya, karena akan merusak tanaman mereka ketika baru ditanam itu di area pesawahan ya. Kalau kita ambil satu persatu itu dikumpulin itu terlalu memakan waktu ya, terlalu lama. Jadi kadang kalau kita sudah ambil satu-satu tapi kayak sudah habis, ternyata besoknya masih ada lagi dan masih ada lagi. Jadi para petani itu mengendalikannya itu dengan cara disemprot itu ya, jadi pakai obat keong. Ada juga yang menggunakan tabur juga ya, ada, tapi itu terlalu itu juga ya, lebih simpel maka semprot. Ini seperti itu, disemprot di area pesawahan ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, harus dijaga volume airnya itu ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu tinggi itu volume air di area pesawahan. Kemudian setelah kita itu sudah area pesawahan airnya sudah agak surut itu seperti itu ya, baru kita semprot ya, menggunakan obat keong. Ada di toko-toko pertanian juga banyak itu ya. Yang pertama itu kita yang sangat perlu diperhatikan itu di area pembatas itu, di tepi itu ya, pinggir galang ceritanya, itu perlu perhatian khusus ya. Itu lebih banyak lagi, itu biasanya ngumpul di pinggiran itu. Jadi seperti itu, dan kita semprot secara merata itu ya, kita keliling. Nah, baru setelah kita semprot secara merata, kalau masih ada sisa kita di area pinggiran itu kita ulangi lagi itu, karena banyak itu tempat ngumpulnya itu para keong-keong itu di situ. Jadi kalau sudah disemprot, jadi para keong-keong itu akan mati itu ya. Nah, makanya kalau bagi para peternak itu yang kalau mengambil keong itu perlu diperhatikan apakah sawah itu disemprot atau tidak. Itu keongnya itu di situ bisa kita lihat itu dari airnya, atau banyak sekali keong-keong yang pernah mati itu. Jadi kalau ngambil buat pakan ternak itu, kalau yang sudah disemprot itu beracun ya, hewan ternaknya bisa-bisa itu kena keracunan. Nah, makanya kalau ngarah keong buat pakan ternak itu, khususnya pakan itik atau bebek, nah itu jangan mengambil di area pesawahan yang sudah disemprot, mendingan kita ambil di pinggiran kali, atau kalau sudah kita yakin kalau sawah itu tidak semprot, bisa kita ambil buat pakan ternak gitu, keongnya. Jadi seperti itu ya. Nah, cara mengendalikannya, cara penyemprotannya itu secara merata, itu bolak-balik kita semprotkan. Itu tanam usia baru tanam pagi, sorenya itu disemprot, itu harus dinyemprotnya jangan terlalu lama dari waktu tanam ya, soalnya kalau baru ditanam itu waktu rawan-rawannya dari itu ya, hama keong. Biasanya itu masih tanaman yang masih muda itu lagi enak-enaknya dimakan, mungkin masih daunnya muda-muda. Kalau sudah usia bulanan itu sudah kuat itu ya, sudah keras daunnya. Kalau baru usia 2 minggu, 1 minggu itu masih daunnya itu masih belum keras, urung akas caranya. Biasanya itu seperti itu ya.
keliling lagi itu diulang lagi itu dari pinggiran, itu kan sudah kan, kita ulangi lagi dari pinggir, muter. Biasanya di sudut-sudut itu kadang keong kelihatannya sudah nggak ada, tapi kadang cara yang metek atau bersembunyi di lubang itu ya, di lubang. Kalau sudah tidak ada airnya bisa itu bikin lubang itu keong. Nah itu seperti itu penyemprotan tank manual itu, bukan yang pakai cas, kita pompa manual. Itu satu tank bisa memakan lahan berapa itu, 100 ubin. 100 ubin, kalau ukuran ubin itu, satu ubin itu 4 meter kurang ya, atau 3 meter 75 kurang lebihnya, itu seperti itu, persegi. Nah, obatnya itu bisa menggunakan obat keong itu yang bubuk, itu setengahnya saja itu sudah cukup itu. Karena tidak terlalu banyak itu obatnya. Saat cuaca panas dan airnya juga, volume air itu tidak terlalu banyak di area pesawahan, itu akan ngirit sama obat semprotnya. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat ini ya. Salam dari petani muda Indonesia. Semoga tanaman kita itu bagus-bagus, hasil melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan juga semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.